Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke ayat 53 dalam surat Al-Maidah. Bercerita tentang orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai teman dekat, saling tolong menolong untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulu alladziina aamanu ula'il alladziina aqsamu billah jahda aymanihim innahum lama'akum. Dan akan mengatakan orang-orang yang beriman, inikah beneran nih, ini nih orang-orang yang bersumpah. Aqsam itu sumpah yang kuat sekali, sumpah yang benar-benar dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, dan mereka mengatakan dalam sumpah itu bahwa mereka akan bersama kalian. Mereka bersumpah untuk membela Nabi. Mereka bersumpah untuk melindungi semua orang Islam. Tapi ketika berhadapan dengan pilihan, ketika berhadapan dengan ketakutan, ketika dihadapkan kepada kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan pertahanan, mereka memilih dunia daripada agama Allah. Mereka mencari keselamatan di dunia dengan cara berbaik-baik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Inilah kita diuji, teman-teman. Allah akan datangkan ujian kepada kita di mana hati kita dibolak-balik, hati kita digoncang-goncang. Kita berhadapan dengan ketakutan. Kita melihat orang Islam lemah dibandingkan musuh. Apa pilihan kita? Tetap bersama Islam walaupun harus hancur, atau mencari keselamatan dunia dengan berbaik-baik, menjalin aulia dengan orang kafir. Khabitat a'maluhum fa asbahu khashirin. Rusaklah amal-amal mereka dan mereka menjadi orang-orang yang rugi. Rugi dalam kehidupan kedua nanti, karena Allah tidak mengampuni mereka dan hancur semua amal yang sudah mereka buat. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillah 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa menjadi murtad di antara kalian dari agamanya, agama Islam, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum pengganti mereka. Yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dahsyat kan? Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tinggi, makhluknya itu rendah.
Tetapi di sini Allah letakkan hubungan cinta antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Sebagai contoh, kita umpamanya punya pembantu di rumah. Kalau kita tidak mungkin mencintai pembantu ini karena ada gap, ada kesenjangan posisi antara majikan dengan pembantu. Maka kita lebih kepada kasihan, bukan cinta. Tapi di sini Allah tulis cinta. Nah, orang yang dicintai oleh Allah ini, dia lemah lembut kepada orang mukmin dan keras atau aizzah ini, atau punya merasa tinggi atas orang-orang kafir. Dia tidak merasa rendah diri dengan orang kafir. Karena apa? Di depan Allah posisi mereka itu jauh di atas orang-orang kafir. Apa yang orang-orang kafir harapkan nanti di kehidupan ketika kita berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang mencintai Allah, banyak orang mengatakan dia mencintai Allah, tapi ketika Allah mencintai mereka, inilah yang paling penting. Betul nggak teman-teman? Yang bukan masalah pengakuanmu, tapi pengakuan Allah terhadapmu. Nah, di sini Allah berikan dua sifat. Yang pertama lemah lembut kepada kaum mukmin. Dia tidak terlalu garang atau keras kepada orang-orang yang satu agama, dan kepada orang kafir dia tuh merasa tinggi, merasa di atas, dan juga aizzah itu juga keras, kokoh. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Sifat yang ketiga adalah mereka berjihad di jalan Allah walaupun mereka dalam kondisi yang kuat atau lemah, mereka tidak gentar. Dan sifat keempat adalah mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ketika dia harus melakukan sesuatu yang hal itu adalah bagian dari hukum Allah, dia nggak ngerasa gentar walaupun orang-orang menghinanya. Apa contohnya? Mungkin dalam pandemi ini kita tahu kan hadis tentang pandemi. Ketika pandemi, penduduk negeri itu tidak boleh keluar dan orang-orang di luar tidak boleh masuk. Karena apa? Allah menetapkan supaya hal itu dilakukan supaya tidak terjadi penyebaran penyakit kemana-mana. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kita dicintai sedang ada di negeri pandemi, ada rasa ingin menengok mereka, dan kemudian qadarullah orang yang kita cintai itu sakit dan diambil nyawanya oleh Allah, kita tetap bertahan di negeri kita walaupun mungkin orang-orang mencela kita. Kamu orang tidak punya perasaan nih, orang tuamu sakit meninggal kamu nggak nengok juga. Nah, disinilah kita berhukum dengan hukum Allah dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Masih banyak lagi contoh tentang ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikian itu karunia Allah, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah mencintai seseorang, Allah berikan dia sifat-sifat mulia sebelum Allah angkat derajatnya nanti mereka di surga. Lemah lembut, kokoh, keras terhadap orang-orang kafir, keberanian untuk berjihad, keberanian untuk menghadapi celaan-celaan orang. Itu adalah akhlak yang mulia. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah memiliki keluasan. Dan Allah maha mengetahui hamba-hambanya siapa yang layak dicintai.
Kita lanjutkan. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sungguh hanyalah, maksudnya adalah membatasi, hanya orang waliyukum, orang-orang yang dekat dengan kalian, saling tolong menolong, hanyalah Allah. Kalian tuh nggak ada, orang-orang muslimin tuh nggak usah berharap kepada orang-orang kafir. Yang akan membantu kalian tuh cuma Allah. Walaupun kalian tuh lemah, terkucil ekonomi, tidak kuat, senjata pun apa ala kadarnya, tapi kalian itu dibantu oleh Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Dan orang-orang yang mereka beriman, yaitu orang-orang yang mereka mendirikan salat, khusyuk dalam salatnya, wa yu'tuna az-zakat, mereka menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang tunduk, orang-orang yang menundukkan diri kepada Allah. Wa man yatawalla Allaha wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai teman dekatnya tadi, maka sungguh golongan Allah, merekalah yang menang. Mungkin mereka nggak menang dalam kehidupan yang pertama, tapi dalam kehidupan kedua, ketika kita dibangkitkan, inilah golongan yang menang, yang mendapatkan semua kenikmatan dan dijauhkan dari rasa takut. Di dunia mungkin mereka merasa takut, tapi mereka pasrah, mereka tunduk kepada hukum Allah. Mereka korbankan jiwa dan raga untuk berserah diri kepada agama Allah. Baik, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.